A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Ade Dian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai sholawat buat nyembuhin hati yang sakit. Tapi sebelum pembahasannya, aku minta doa dan dukungan dari teman-teman semua buat senantiasa subscribe channel YouTube aku ini, agar channel YouTube aku ini semakin berkembang dan aku pun juga semakin bersemangat buat mengupload video-video yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa pula buat like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki semua. Jadi pada pembahasan kali ini aku ingin membahas tentang sholawat buat nyembuhin hati yang sedang sakit. Teman-teman semua pasti sudah tahu ya, di tengah wabah virus COVID-19 ini banyak nasihat-nasihat anjuran buat senantiasa mengamalkan amalan sholawat tibil qulub. Dan teman-teman pasti sudah tahu gimana bunyinya sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub itu bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Insya Allah dengan kita mengamalkan sholawat tersebut, kita akan terhindar, setidaknya terjaga dari bahaya penyakit. Dan salah satunya selain insya Allah bisa menyembuhkan penyakit, salah satunya penyakit virus COVID-19, sholawat tibil qulub pun juga menurut aku bisa dijadikan obat hati. Karena bagi aku sendiri, sholawat tibil qulub ini tuh kayak ampuh banget di saat mungkin aku dihadapkan dengan sebuah kesulitan, dihadapkan dengan sebuah masalah dalam hidup. Karena pada dasarnya setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti ada masalahnya masing-masing ya teman-teman. Begitupun juga dengan aku. Tapi terkadang ketika aku dihadapkan dengan sebuah masalah dan aku berusaha untuk beristighfar, berusaha untuk menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik lagi, tapi terkadang aku tuh merasa kayak terlalu menyalahkan diri aku sendiri, sehingga membuat aku tuh kayak down. Ketika aku itu sudah down, ketika aku terlalu menyalahkan diri aku sendiri terhadap masalah yang sedang aku alami, rasanya tuh kayak males banget buat ngapa-ngapain. Rasanya tuh kayak gak ada semangat buat gerak lagi. Rasanya tuh kayak pengen tidur terus. Karena bagi aku tidur tuh kayak nikmatnya tuh Masya Allah. Dengan aku tidur, segala pikiran tuh bener-bener hilang, kayak gak ada beban gitu loh teman-teman. Tapi gak tahu kenapa, ketika mungkin aku berada di titik yang seperti itu, di saat aku benar-benar merasa kayak nyalahin diri aku sendiri, apalagi di saat aku sedang
berhalangan, sedang lagi nggak sholat, rasanya tuh kayak emosi tuh bener-bener nggak menentu, kayak nggak bisa ngendaliin emosi. Dan seketika itu ingat akan sholawat, ingat akan janji-janji Allah, kalau kita itu tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Bisa jadi ujian yang Allah kasih atau masalah dalam hidup kita itu karena Allah ingin menguatkan hati kita, Allah ingin menguatkan mental kita, terutama buat aku sendiri ya teman-teman. Bisa jadi masalah yang Allah kasih dalam kehidupan aku karena Allah tuh ingin aku tuh lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, lebih memasrahkan diri lagi kepada Allah, lebih benar-benar takutnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan ketika aku tersadar bahwa aku ini tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, senantiasa mengingat akan kematian yang tidak akan lama lagi, karena pada dasarnya setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati kan teman-teman. Begitupun juga dengan aku, ketika aku mengingat akan kematian, rasanya tuh kayak benar-benar bisa menyemangati diri aku sendiri. Dan tentunya dengan terus mendawamkan amalan sholawat, terutama adalah sholawat nibil qulub, karena menurut aku sholawat nibil qulub itu tuh benar-benar ampuh buat aku yang terkadang tuh mentalnya tuh masih lemah, kayak masih takut, masih kayak bingung ngadepin masalah. Tapi ketika ingat Allah, ketika ingat Rasulullah, berusaha untuk bersolawat kepada Rasulullah tuh kayak Masya Allah, bener-bener terbantu, bener-bener Allah tuh kayak bener-bener membesarkan hati, menguatkan hati aku untuk ayo semangat, bahwa aku ini masih hidup di dunia. Meskipun pada dasarnya aku akan mati, tapi aku hidup di dunia ini harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Aku nggak boleh terlalu fokus terhadap kesalahan diri aku sendiri, kesalahan yang aku perbuat yang mungkin menyebabkan sebuah masalah dalam hidup aku, dan terkadang juga menjadi beban pikiran. Itu semua terjadi tuh atas kehendak Allah, karena Allah ingin menguatkan mental aku, karena Allah tuh ingin aku tuh lebih memasrahkan diri lagi kepada Allah. Dan aku nggak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, karena aku masih hidup di muka bumi ini. Ketika aku masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas, ya udah, nggak boleh berputus asa, nggak boleh males-malesan, nggak boleh merasa diri aku paling lemah, terlalu menyalahkan diri aku sendiri sehingga membuat aku tuh down, sehingga membuat aku tuh kayak nggak ada semangat buat hidup tuh ya. Nggak bisa seperti ini. Apalagi ditambah dengan teman-teman, selain sholawat, selain memasrahkan diri kepada Allah, terkadang kita pun juga butuh teman yang benar-benar tuh kayak bisa memotivasi kita. Apalagi di saat aku tuh kayak males lah buat ngapa-ngapain, karena aku merasa kayak aku tuh menjadi sumber masalah. Diri aku tuh bener-bener kayak salah, terlalu menyalahkan diri aku sendiri, terus gak ada semangat buat ngelakuin aktivitas yang bermanfaat. Dan tiba-tiba Allah tuh mendatangkan orang yang bisa menyemangati aku buat ayo semangat lagi. Ini adalah awal menikmati proses. Yang namanya proses berjuang ya emang seperti ini. Masalah dalam hidup ya memang pasti ada, tapi percaya dan yakinlah bahwa Allah tahu ikhtiar kita, Allah tahu doa-doa kita. Dan insya Allah
usaha yang kita lakukan, doa yang kita lakukan gak akan mengkhianati hasilnya nantinya seperti apa. Jadi ya udah, kita sebagai seorang manusia tugasnya berdoa, tugasnya ikhtiar, ya udah. Tiba-tiba Allah tuh mendatangkan teman, orang yang bisa menyemangati aku tuh, sehingga membuat aku tuh kayak Masya Allah, mungkin ini adalah berkah sholawat, mungkin ini adalah jawaban dari doa aku, karena aku terkadang tuh berdoa minta sama Allah supaya Allah itu ngasih orang yang benar-benar bisa menyemangati aku, yang benar-benar bisa menasehati aku, supaya aku tuh bisa bangkit lagi menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik lagi, bisa semangat lagi dalam menjalani hidup, gak bermalas-malasan, ingat akan impian-impian yang harus aku capai, ingat akan orang-orang yang harus aku bahagiakan, ingat akan diri aku supaya aku ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tuh kayak Masya Allah, aku percaya dan yakin itu adalah kuasa Allah. Dan mungkin bagi teman-teman di luaran sana yang sedang merasakan kecewa atau sedang merasakan kayak seperti apa yang aku alami, sudah benar-benar berusaha melakukan yang terbaik, tapi mungkin baik dan benar menurut diri aku sendiri, menurut kita, tapi menurut orang lain ataupun menurut Allah itu kan belum tentu benar, belum tentu baik. Jadi mungkin bagi teman-teman di luaran sana yang mungkin merasakan hal yang sama, kayak sudah berusaha melakukan yang terbaik tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terkadang masih disalah-salahkan, ada aja nih masalah dalam hidup, bisa ya teman-teman cobain buat sholawatan. Apapun itu sholawatnya terserah, mau sholawat ibil kulub seperti yang aku jelasin tadi, tapi aku merasa ketika memang hati itu benar-benar kayak ya merasa kayak sedih, kayak kecewa, kalian juga bisa mengamalkan sholawat ibil kulub. Tapi ya nggak cuma sholawat ibil kulub aja sih teman-teman, banyak zikir-zikir lain yang insya Allah bisa menyembuhkan hati teman-teman semua yang mungkin sedang kecewa, sedang merasakan sedih. Entah itu dengan istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Dan tentunya mungkin setelah zikir tersebut kita mungkin harus benar-benar melepaskan diri kita dari pikiran-pikiran yang mengganjal di hati. Setelah kita beristighfar kepada Allah, setelah kita bersolawat kepada Rasulullah, ya udah, pasrahin aja sama Allah, lepaskan segala penat, segala beban yang ada di dalam hati dan pikiran, supaya hati dan pikiran kita tuh benar-benar tenang, supaya rasa kecewa, rasa sedih di dalam hati dan pikiran ini benar-benar bisa terangkat. Dan ketika hati dan pikiran ini sudah tenang, sudah benar-benar lepas dari beban pikiran yang mengganjal sebelumnya, insya Allah ketenangan hati, kebahagiaan, insya Allah dengan hati kita yang tenang, Allah akan mendatangkan banyak keajaiban-keajaiban, Allah akan mendatangkan banyak kebahagiaan-kebahagiaan. Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman sharing dari aku mengenai keajaiban sholawat buat nyembuhin hati yang sakit. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa sabar, bisa senantiasa menerima ridho dan ikhlas terhadap segala ketetapan yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, lepaskan
semua beban masalah yang menjadi beban pikiran kita, pasrahkan diri kepada Allah, tenangkan hati dan pikiran, yakin dan percaya sama Allah kalau Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Kalau Allah pasti akan mendatangkan keajaiban-keajaiban kepada hambanya. Kurang lebihnya aku minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.